Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata pelajaran manajemen pelabuhan dan kesehatan di pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan. Pengertian pelabuhan perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan terdiri dari pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Pasal 22. 1. Pelabuhan umum diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. 2. Pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan-kegiatan tertentu. Dasar hukum pelabuhan perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, serta Peraturan atau Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang pelabuhan perikanan, Keputusan Menteri Nomor 6 Tahun 2012 tentang rencana induk pelabuhan perikanan nasional. Dan terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 1 pengertian pelabuhan perikanan, pasal 7 dalam bidang mendukung kebijakan pengolahan sumber daya ikan, Menteri Kelautan Perikanan antara lain menetapkan pelabuhan perikanan. Pasal 41 pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan. Pasal 41A fungsi pelabuhan perikanan yang terdiri dari fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan, serta pasal 42 tentang kesebandaran di pelabuhan perikanan. Fungsi pelabuhan perikanan terdiri dari fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan, di mana fungsi pemerintahan tidak dapat difungsikan atau dimanfaatkan atau dilaksanakan oleh swasta atau pengusahaan, tapi fungsi pengusahaan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Di antara ini adalah fungsi-fungsi pemerintahan. 1. Pembinaan mutu hasil perikanan. 2. Pengumpulan data dan hasil tangkapan. 3. Tempat penyuluhan pengembangan masyarakat. 4. Operasional kapal perikanan. 5. Pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan. 6. Kegiatan kesabandaran. 7. Fungsi karantina ikan. Di samping fungsi pemerintahan juga ada fungsi perusahaan. Di sini adalah saya akan menjelaskan fungsi-fungsi perusahaan, yaitu dari pelayanan sandar dan laku kapal perikanan, publikasi hasil dan penelitian kelautan dan perikanan, kepabeanan dan keizinan. Organisasi dan tata kerja pelabuhan perikanan. Dasar hukumnya adalah
Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2014, yaitu tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelas perikanan. Penetapan kelas pelabuhan perikanan sesuai dengan Permen Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Pelabuhan Tahun perikanan 2004 adalah Pasal unit 41 di bidang pelabuhan ayat perikanan yang berada di bawah yaitu klasifikasi dan pelabuhan bertanggung jawab perikanan. Dirjen Tangkap. Pelabuhan perikanan terdiri Klasifikasi dari pelabuhan perikanan. pelabuhan perikanan samudra, pelabuhan perikanan Nusantara, pelabuhan perikanan pantai, Nusantara. dan pangkalan C. pendaratan. Pelabuhan perikanan pantai. Dan D. Data-datanya pendaratan. telah ada di slide berikut ini. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan ragaku Berikut ini adalah struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS yang diawali dengan dikepalai seorang kepala bagian tata usaha yang dibagi dua menjadi subbagian keuangan dan subbagian umum, sampai ke bawah kelompok jabatan fungsional. Berikut ini adalah struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang terdiri dari kepala, subbagian tata usaha, kemudian dari seorang kepala dibagi menjadi tiga, yaitu seksi operasional pelabuhan, seksi kesabandaran, seksi tata kelola dan pelayanan usaha, sampai kelompok jabatan fungsional seperti yang tertera pada slide berikut. Pelabuhan perikanan di Indonesia. Jumlah seluruh pelabuhan perikanan di Indonesia adalah 538 pelabuhan perikanan. Sebagai dasar hukum yaitu Keputusan Menteri Nomor 6 Tahun 2018. Pengelolaan pelabuhan perikanan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Jumlah pelabuhan di Indonesia di setiap pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke yang telah tertera di bawah ini pada slide berikut ini, yaitu Pulau Sumatera 110 pelabuhan perikanan, kemudian Kalimantan 44 pelabuhan perikanan, dan seterusnya. Wilayah pengelolaan perikanan WPP NRI Negara Republik Indonesia. Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan WPP NRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan
untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEEI. Permen sesuai dengan dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2014. Sabandar di Pelabuhan Perikanan. Sabandar adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjelaskan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Sebagai dasar hukum adalah Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang kesabandaran di pelabuhan perikanan. Pasal 1 ayat 3. Sabandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang kompeten dan diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran, ditunjuk dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan. Adapun persyaratan-persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh seorang sabandar adalah: 1. Seorang sabandar harus seorang PNS, pegawai negeri sipil. 2. Memiliki Ankapin 1 atau Atkapin 1, yaitu ahli nautik penangkapan ikan 1 maupun ahli teknik kapal penangkapan ikan 1. Sedang pendidikan yang dimiliki minimal Diploma 3. Siap jasmani dan rohani. Dapat mengikuti pelatihan kurang lebih 40 hari dari Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perhubungan. Pengangkatan. Sabandar di pelabuhan perikanan diangkat oleh Menteri Perhubungan atas usulan Menteri Kelautan Perikanan. Penempatan sabandar di pelabuhan perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan kebutuhan atau usulan pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Sabandar di pelabuhan perikanan sanksi hukum yang diberikan pejabat pemerintah kepada kapal perikanan dan diangkat oleh yang tidak memiliki yang membidangi persetujuan belayar atau SPP, ditunjuk dalam rangka sanksi hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada pasal 98 khusus Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. 1. Nakoda kapal perikanan sabandar yang tidak seorang PNS, persetujuan belayar atau SPP, memiliki sebagaimana dimaksud dalam pasal atau ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama penangkapan ikan 1 dan denda paling banyak 200 juta kapal penangkapan ikan 1. Kemudian pasal 323 sedang pendidikan yang di ayat 1 minimal Undang-Undang Nomor 17 Siap jasmani dan rohani tentang pelayaran, dapat mengikuti pelatihan belayar tanpa memiliki surat kurang lebih 40 hari dari yang Kementerian Kelautan Perikanan dan sebagaimana dimaksud pasal 19 sabandar di pelabuhan perikanan dipidana dengan pidana penjara paling lama atas usulan dan denda paling banyak 600 juta perikanan. Ini adalah sanksi hukum yang diberikan kepada sabandar di pelabuhan kapal yang tidak memiliki dan perikanan surat persetujuan belayar kebutuhan atau pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota.
Staf Sekian bandar di Pelabuhan Perikanan adalah presentasi dari pejabat saya. pemerintah Semoga yang kompeten dan bermanfaat diangkat buat teman-teman semua yang membidangi urusan apabila ada tutur kata saya yang ditunjuk dalam rangka mohon maaf. Dan saya kira ada cukup persyaratan sekian. khusus yang Terima harus kasih. dimiliki Salam sehat staf selalu bandar adalah dan tetap semangat. 1.